Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada yang terhormat Bapak Muhammad Rosyan Hendrawan selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Rekod kelas A. Perkenalkan, nama saya Dela Agustin Imawati Putri dengan NIM 215030707111113. Di sini saya izin mempresentasikan hasil UTS saya berupa infografis dan juga esai yang berjudul Implementasi Konsep Tata Kelola Informasi dalam Manajemen Rekod Pemerintahan dalam konsep e-government. Pertama, saya akan presentasikan mengenai infografis yang telah saya buat, di mana di sini telah dijelaskan mengenai pengertian manajemen rekod, tata kelola informasi, konsep e-government, tantangan dalam menjalani konsep e-government, dan keuntungan e-government. Yang pertama, terdapat pengertian dari manajemen rekod. Manajemen rekod adalah kegiatan pengelolaan rekod sebuah organisasi yang sangat penting untuk dilakukan karena berguna untuk kelangsungan hidup organisasi. Rekod yang dikelola dapat berupa dokumen yang memuat informasi mengenai organisasi yang dapat dijadikan bukti untuk melakukan suatu kegiatan ataupun untuk melakukan kerjasama dengan organisasi lainnya. Karena itu, manajemen rekod ini sangat penting untuk dilaksanakan. Hal yang kedua, terdapat pengertian dari tata kelola informasi, di mana tata kelola informasi adalah suatu cara atau metode untuk mengelola aset informasi yang dimiliki oleh organisasi. Hubungannya dengan manajemen rekod tadi adalah tata kelola informasi dapat digunakan untuk mengamankan rekod atau data informasi yang telah dikelola tadi. Selanjutnya, terdapat konsep e-government. Rekod dalam lembaga pemerintahan akan digitalisasikan untuk kemudian dikelola dalam suatu sistem dengan keamanan berbasis pada tata kelola informasi. Digitalisasikan maksudnya dikarenakan kita saat ini sudah berada di zaman modern di mana hampir semua hal bergantung pada teknologi dan digital. Dengan adanya konsep e-government ini diharapkan pelayanan masyarakat oleh pemerintah dapat dilakukan lebih lancar dan lebih meluas lagi. Selanjutnya terdapat tantangan e-government. Tantangan e-government pada konsep ini bersumber pada kebijakan dan sarana-prasarana, sumber daya manusia, dan tentunya biaya. Namun, e-government juga memiliki keuntungan tersendiri, yaitu dokumen cepat ditemukan, pengindeksan fleksibel dan mudah diatur, memudahkan recovery data, kecil kemungkinan data akan hilang, penghematan tempat, dan meningkatkan sistem keamanan data. Tersebut adalah isi dari infografis yang telah saya buat dan berikut adalah esai penjelas dari infografis tersebut. Masih dengan judul yang sama, yaitu implementasi konsep tata kelola informasi dalam manajemen rekod pemerintahan atau e-government. Pada masa saat ini, teknologi sudah banyak berkembang yang menyebabkan kemajuan di berbagai sudut kehidupan. Salah satu dampak dari perkembangan teknologi juga dirasakan oleh bidang kearsipan dan informasi. Perkembangan teknologi di bidang kearsipan dan informasi dapat dilihat melalui transformasi bentuk arsip yang awalnya bersifat konvensional menjadi arsip elektronik yang bertumpu pada teknologi. Di Indonesia sendiri, bentuk perubahan ini didukung oleh Peraturan Penyelenggaraan SPBE atau Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik melalui Perpres Nomor 95 Tahun 2018 yang berisikan percepatan pembangunan aplikasi umum untuk instansi pusat dan daerah. Peraturan ini lebih mengatur arah instansi pemerintah untuk mulai menggunakan teknologi dan melaksanakan kegiatan pemerintahan berbasis elektronik atau e-government. E-government ini bertujuan untuk menyampaikan layanan dengan cara yang lebih efektif, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui alat informasi yang bebas dan didukung oleh infrastruktur yang memadai. Namun, bagi instansi atau organisasi swasta seperti BUMN yang memiliki sifat khas masing-masing, pasti memiliki perubahan dengan masih harus mempertimbangkan dan didiskusikan kembali lebih lanjut lagi. Seperti yang disampaikan Safitri 2020. Perubahan bentuk arsip dan rekod yang memuat data serta informasi sebuah organisasi ini berhubungan dengan manajemen rekod dan arsip. Menurut Kennedy tahun 1998 dalam Savitri 2020, manajemen rekod dan arsip sangat penting untuk diperhatikan oleh organisasi karena yang pertama, organisasi dapat berjalan dengan sebagaimana biasanya karena memerlukan dukungan dalam pengambilan keputusan berupa dokumen pendukung, tujuan operasional, bukti dari kebijakan dan kegiatan yang dilakukan, serta dukungan dari hukum atau litigasi.
Yang kedua, organisasi memiliki tanggung jawab legal, profesional, dan etis untuk menciptakan dan merawat rekod sesuai dengan masa aktif rekod tersebut. Yang ketiga, organisasi memerlukan kontrol atas informasi yang ada di dalam organisasinya, tetapi tetap dalam sistem yang efisien. Secara lebih lanjut, menurut ISO 15489-1 pada tahun 2001, rekod dijelaskan sebagai informasi yang dibuat, diterima, dan dipelihara sebagai bukti dan informasi oleh organisasi atau orang sesuai dengan kewajiban hukum atau transaksi bisnis. Untuk dapat mengelola rekod, sebuah organisasi harus mengetahui bagaimana cara mengidentifikasi atau mengetahui mengenai mana dokumen yang dapat dikatakan sebagai rekod dan mana dokumen yang tidak dapat dikatakan sebagai rekod. Sebuah dokumen dapat dikatakan sebagai rekod apabila dokumen tersebut memiliki unsur keaslian dari sudut isi dan membuatnya, unsur kehandalan dari sudut terpercayanya dokumen tersebut untuk dijadikan bukti transaksi atau bukti kegiatan, unsur integritas dari sudut kelengkapan data dan sifat data yang tidak dapat diubah, serta unsur dapat digunakan dari sudut rekod yang dapat ditemukan, diambil, disimpan, dan diinterpretasikan. Berkaitan dengan kemajuan teknologi dan proses pendigitalan dokumen dan informasi dari sebuah organisasi, diperlukan sebuah pemahaman mengenai tata kelola informasi yang memuat mengenai proses akses informasi. Menurut Jagger et al. Pada tahun 2015 dalam Savitri 2019, kebijakan akses informasi mengukur mengenai aktivitas dari semua individu yang berhubungan dengan informasi. Tata kelola informasi sendiri adalah suatu cara atau metode untuk mengelola akses informasi yang dimiliki oleh organisasi. Konsep ini terdiri atas pengelolaan terhadap kerangka kerja, kebijakan, proses, standar, peran, dan pengawasan terhadap informasi organisasi. Menurut Lumeri pada tahun 2019, secara lebih singkat, konsep dari tata kelola informasi berisi mengenai transparansi, akuntabilitas, dan standarisasi. Sedangkan untuk fokus dari tata kelola informasi sendiri meliputi yang pertama, polisi atau kebijakan, yang berisi mengenai kebijakan atau peraturan yang berlaku di organisasi masing-masing. Dua, quality atau kualitas yang berisi mengenai kualitas data informasi. Yang ketiga, compliance atau ketaatan terhadap peraturan yang berisi mengenai peraturan ketaatan terhadap kebijakan yang ada. Misalnya, ketaatan pada peraturan lokal di Indonesia yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Yang keempat adalah dissemination and reuse atau penyebaran dan penggunaan kembali yang berisi mengenai data mana saja yang dapat dipublikasikan, siapa saja yang dapat mengetahui dan membaca data tersebut, dan kelemahan dari data yang diciptakan. Menurut Pratiwi, pada tahun 2017, pengelolaan terhadap rekod elektronik melalui tata kelola informasi dapat menggunakan beberapa software yang telah dikembangkan oleh banyak instansi, khususnya universitas ternama. Salah satu software yang dapat digunakan untuk mengelola rekod elektronik adalah DSpace yang dikembangkan oleh Massachusetts Institute of Technology atau MIT, di mana DSpace sendiri diperkenalkan sebagai software yang dapat mengelola, melestarikan, dan mendistribusikan teks, audio, video, gambar, dan kumpulan data. Software ini dapat menentukan siapa saja yang dapat mengaksesnya. DSpace menyediakan cara untuk mengelola rekod dan mempublikasikannya secara profesional. DSpace memiliki 4 fungsi utama, yaitu yang pertama, menciptakan visibilitas global, yang kedua, memfasilitasi penciptaan atau pembentukan data, yang ketiga, memfasilitasi akses mudah ke data, juga menyediakan daftar koleksi dan fasilitas pencarian terhadap koleksi. Yang keempat, memfasilitasi tempat penyelesaian data dalam jangka panjang. Selain DSpace, Indonesia juga membuat sistem pengelolaan rekod secara elektronik sendiri seperti Sekar dan PAKK UNES. Sekar atau Sistem Elektronik Kearsipan adalah sistem yang dikembangkan oleh Universitas Indonesia guna melengkapi arsip di lingkungan Universitas Indonesia, juga menjadi layanan informasi ke seluruh civitas akademika. Sekar sendiri telah menggunakan standar deskripsi internasional seperti ESADG, ESAR-GPF, dan ISDIA. Untuk PAKK UNES sendiri juga memiliki sistem yang sama, di mana
mengelola arsip dengan cara mendigitalisasikan arsip yang ada, untuk kemudian ditata sesuai dengan sistem yang ada ke dalam gudang arsip dan dicatat letaknya dalam siadik. Menurut Pratiwi pada tahun 2017, penting untuk mengamankan data atau informasi dalam arsip atau rekod elektronik. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam rangka mengamankan data tersebut adalah yang pertama, menciptakan prosedur mengenai standar pengoperasian dalam rangka menjamin keamanan pengguna. Yang kedua, melakukan perawatan perangkat keras dan menyesuaikan terhadap perkembangan teknologi. Yang ketiga, melakukan perawatan perangkat lunak dan memastikan software tersebut dapat digunakan pada teknologi tertentu. Proses transformasi dari sistem pengelolaan rekod secara konvensional menjadi secara elektronik ini juga memiliki tantangan di dalamnya. Tantangan ini berkaitan dengan kebijakan dan sarana prasarana serta sumber daya manusia yang ada. Kebijakan yang berlaku sangat mempengaruhi bagaimana berjalannya konsep ini digunakan dan dijalankan. Sarana dan prasarana yang disediakan juga turut menjadi tantangan karena tidak semua organisasi atau instansi memiliki teknologi yang memadai atau cukup untuk digunakan dalam menjalankan konsep ini. Memperhatikan umur dan fungsi dari perangkat keras dan lunak yang digunakan juga menjadi PR dari konsep transformasi ini. Selain itu, adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan memenuhi syarat juga menantang keberlangsungan konsep ini. Pelatihan yang memadai dan secara teratur sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM atau sumber daya manusia yang berkutat dengan konsep ini, agar data yang dikelola dapat benar-benar dikelola dengan benar. Risiko kehilangan data dan rekod, risiko terhadap kehandalan dan keaslian e-record, kehilangan keamanan dan privasi, dan semua hal yang berkaitan dengan kebocoran data juga menjadi salah satu tantangan yang tidak boleh disepelekan. Namun, lebih daripada tantangan-tantangan tersebut, unsur biaya menjadi tantangan terbesar karena tanpa adanya biaya yang cukup, maka semua unsur seperti penyiapan sarana prasarana yang memadai, pelatihan untuk SDM, dan juga pengamanan untuk data tidak dapat dilakukan secara maksimal. Kendati demikian, konsep pengelolaan rekod dan arsip secara elektronik ini juga memiliki keuntungan di dalamnya, seperti dokumen yang dapat secara cepat ditemukan, pengindeksan yang fleksibel dan mudah untuk disesuaikan, pencarian full text terhadap dokumen atau rekod yang telah dikelola, kecilnya presentasi data untuk hilang, penghematan tempat, memudahkan berbagi, peningkatan sistem keamanan data, dan memudahkan dalam recovery data. Oleh karena itu, konsep transformasi pengelolaan arsip atau rekod dari yang awalnya konvensional menjadi elektronik ini adalah sebuah konsep menarik dan dapat dikembangkan dan terus dimajukan sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Berikut terdapat daftar pustaka dari jurnal atau sumber yang telah saya cantumkan dalam membuat esai ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada yang salah. Terima kasih telah menonton presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.